kita meyakini bahwa Allah tidak akan memberikan nubuwah atau tingkat kenabian atau wahyu apapun kepada seorang manusia setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian konsekuensi yang ketiga dari keimanan kita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW adalah bahwa beliau merupakan pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, beliau sangat patut untuk kita jadikan suri tauladan dalam melakukan kebaikan apapun, dan ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mentauladani beliau termasuk bagian dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsekuensi yang keempat adalah bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan Habibur Rahman. Beliau merupakan Habibur Rahman atau kekasih Allah yang paling dekat, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang telah mencapai tingkat cinta Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang konsekuensi yang kelima dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kewajiban kita untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus tidak hanya kepada seluruh umat manusia, tetapi juga diutus kepada seluruh bangsa jin. Sebagaimana yang sudah kita bahas terkait dengan ayat 31 dalam surat Al-Ahqaf. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki pembahasan yang berikutnya pada pagi ini, yaitu konsekuensi yang keenam dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُقَدِّمَ مَحَبَّتَهُ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَالنَّفْسِ. Ketika kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Nabi Muhammad, maka wajib bagi kita untuk mendahulukan cinta kita kepada beliau di atas cinta kita kepada siapa, termasuk kepada anak kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini, dan hal ini terkait dengan apa yang pernah dialami oleh sahabat. Di antara hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang lebih dicintai olehnya daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada semua manusia. Nah, hal ini dalam di masa kehidupan Rasulullah nampak jelas dalam bentuk misalnya ketika ada panggilan jihad, maka para sahabat bersegera meninggalkan apapun yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Maka diceritakan bahwa ada sahabat yang baru menikah dan belum mengumpuli istri. Ketika akan mengumpuli istrinya, kemudian terdengar seruan untuk jihad, maka pada saat itu juga ditinggalkan istrinya itu dan pamit untuk ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Jadi salah satu gambaran bagaimana para sahabat itu betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham, seorang sahabat juga, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun bi
Dan saat itu kami melihat Nabi Muhammad memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka saat itu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah, Anda benar-benar manusia yang paling aku cintai kecuali terhadap diri saya. Maksudnya Umar bin Khattab mengatakan cintanya kepada Rasulullah, tapi mengatakan bahwa cinta Umar bin Khattab kepada dirinya sendiri itu melebihi cintanya kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak begitu wahai Umar. Imanmu tidak akan sempurna kecuali kalau aku, kata Rasulullah, lebih engkau cintai dari siapapun termasuk dari dirimu sendiri. Qala Umar, maka berkatalah Umar bin Khattab, "Fa anta al-an wallahi ahabbu ilayya min nafsi." Sejak sekarang wahai Rasulullah, Anda betul-betul manusia yang paling aku cintai, bahkan melebihi cinta saya terhadap diri saya sendiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nah sekarang begitulah ya Umar, imanmu lebih sempurna dari yang sebelumnya." Dari riwayat ini kita bisa menunjukkan bahwa keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwujudkan antara lain dengan menjadikan beliau sebagai sosok yang lebih kita cintai dari siapapun, dari diri kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari anak kita sendiri, dan dari seluruh umat manusia. Barangkali untuk relevansi dari konsekuensi ini adalah kita menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu lebih kita cintai dibanding hal-hal yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi yang ketujuh dari cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yajibu alaina an nu'min bi anna Allah jalla wa ala qad ayyadahu bil mu'jizati allati bi yaqin ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa, yaitu bahwa kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperkuat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam mukjizat. Dan mukjizat-mukjizat tersebut menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa definisi atau pengertian dari mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Bahkan mukjizat ini kadang-kadang tidak seiring, tidak sejalan dengan hukum alam. Misalnya kalau di dalam hukum alam itu ada gaya gravitasi. Seluruh benda itu kalau terjatuh maka dia akan jatuh ke bumi, ke bawah. Hukum gravitasi ini ketika di masa Nabi Musa alaihissalam Allah memerintahkan beliau untuk mengumpulkan tongkatnya di Laut Merah, maka terbelahlah Laut Merah itu sehingga menjadi jalan bagi Nabi Musa dan Bani Israil untuk bisa menyelamatkan diri dari kejaran prajurit Fir'aun yang besar. Nah tentu peristiwa terbelahnya Laut Merah ini bertentangan sekali dengan hukum gravitasi. Itulah yang namanya mukjizat. Kemudian juga pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau yang saat itu hanya diikuti oleh satu orang yang beriman, yaitu keponakannya sendiri yang kelak menjadi Nabi Lut. Nah, beliau dihukum saat itu oleh penguasa yang zalim, yaitu Raja Namrud, dengan dibakar hidup. Kalau hukum alam mengatakan api akan memakan segala sesuatu, maka pada saat itu
Allah menurunkan mukjizat untuk beliau dengan mengatakan, ya kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau dingin, tetapi dingin yang menyelamatkan. Maka pada saat itu bagi diri Nabi Ibrahim alaihissalam, api itu tidak bisa membakar. Nah, ini contoh-contoh dari mukjizat, dan itu banyak terjadi juga pada diri Rasulullah SAW. Nah, mukjizat secara kasat mata itu bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup di masa tersebut. Dan mukjizat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bukti tingkat kenabian dan kerasulan seorang manusia yang dipilihnya termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman ini. Mungkin tentang poin bahwa Al-Quran itu suatu mukjizat, jadi sebuah panggilan bagi kita untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran dengan banyak membacanya, mengharapkan berkah dari bacaan kita terhadap Al-Quran itu, dengan banyak membaca terjemahannya supaya kita mengerti pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan kepada diri kita, dan juga Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik sebagai individu, baik untuk kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan seterusnya. Tentang Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalnahu 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat saja yang bisa menyerupai surat Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah bergabung para penolong kalian selain Allah jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika kalian tidak mampu membuat satu surat sebagaimana surat yang ada di dalam Al-Quran, maka takutlah kalian kepada siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, yang semuanya itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini disampaikan kepada kita supaya kita bertambah yakin tentang wahyu Allah ini, sehingga kita banyak mengkajinya, banyak membacanya, kemudian mengikuti aturan-aturan dan nilai-nilai hidup yang Allah berikan kepada kita melalui kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat, bahkan mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab ini disebutkan beberapa contoh mukjizat yang pernah hadir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disaksikan oleh semua orang yang hidup di masa beliau. Secara ringkas, di sini di dalam kitab ini disebutkan bahwa tentang mukjizat Rasulullah SAW ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik yang tingkatannya mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan tidak mungkin yang diriwayatkan itu berbohong karena akan ketahuan. Kemudian ada juga hadis-hadis sahih yang tingkatannya itu masyhur. Masyhur artinya terkenal, banyak orang terutama ahli hadis mengenal hadis-hadisnya. Di antara mukjizat-mukjizat yang kasat mata yang pernah terjadi pada Nabi Rasulullah
SAW, dan ini membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita adalah terbelahnya bulan, dan itu juga pernah saya sampaikan di sini. Itu dari NASA sudah melihat betul. Kalau kita ingin melihat videonya, itu ada di YouTube. Jadi satelit NASA mereka mengelilingi bulan dan melihat betul ada celah di tengah-tengah bulan itu, dari satu ujung ke ujung yang lainnya melingkari bulan itu, semacam sungai yang luasnya kalau tidak salah 15 km. Kalau versi NASA yang pastinya sampai saat ini belum berdasarkan pada kajian semacam ini tentang keimanan kepada Muhammad, maka itu masih dicari-cari apa yang menyebabkan di tengah-tengah bulan mengelilingi itu terdapat begitu besar gorong-gorong bekas semacam aliran sungai yang kering. Dan itu kalau kita tilik dari mukjizat terbilang bulan di masa Rasulullah ini, itulah bekas dari ketika bulan itu sudah dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikembalikan kembali, ada posisi semula, masih ada tersisa bekas dari keterbelahan tersebut. Tentunya apa yang didapatkan oleh NASA ini, dan jika itu benar, itu menunjukkan bahwa mukjizat terbelah bulan ini betul-betul terjadi. Kemudian pernah pada suatu hari ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, ada batu besar yang terdapat di pintu masuk ke kota Madinah itu menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi atas izin Allah, batu ini mengatakan kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum wahai Nabi Allah. Tentu bagi Rasulullah SAW sendiri itu bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi buat orang yang menyaksikan saat itu sesuatu yang di luar nalar, di luar logika, dan di luar logika. Tapi itulah mukjizat yang menunjukkan kebenaran risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran, disebutkan di dalam ayat Al-Quran ada di antara bahwa Allah itu bisa membuat segala sesuatu itu berbicara. Maka kelak di hari kiamat, ketika kita mempersaksikan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ditanya, biasanya yang menjawab adalah mulut kita. Tapi pada saat itu, mulut semua manusia akan terkunci, dan yang akan menjawab adalah seluruh anggota tubuh. Tangannya pernah berbuat apa saja, kakinya pernah melangkah kemana saja, matanya pernah digunakan untuk melihat apa saja, itu kupingnya pernah digunakan untuk mendengarkan apa saja. Bahkan kulit pun akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh setiap manusia selama hidup. Itulah kehendak dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam mukjizat tadi Allah menjadikan sebuah batu bisa menyampaikan salam kepada diri Rasulullah SAW. Kemudian ada peristiwa lain. Pada suatu saat terdengar rintihan di dalam Masjid Nabawi. Ternyata rintihan itu berasal dari batang pohon kurma yang ada di dalam masjid tersebut. Jadi tadinya batang pohon kurma itu berada di dekat mimbar Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Tentunya waktu itu bentuknya masih sederhana sekali, bahkan alasnya pun masih alas tanah. Kemudian ada renovasi sehingga batang pohon kurma ini dipindahkan ke sudut yang lain. Nah, pada suatu saat terdengar jemaah, dan itu didengar oleh semua sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi tersebut, termasuk di dalamnya ada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendekati batang pohon kurma itu dan bertanya, kenapa engkau menangis? Kemudian kurma menjawab, aku menangis karena aku telah dipindahkan dari dekat mimbar engkau wahai Rasulullah, padahal aku senang sekali jika berada di sana ketika
ketika engkau memegang aku, ketika aku bersandar kepada dosa, memberi nasihat kepada manusia. Ini hadis tentang pentingnya batang pohon kurma di dalam Masjid Nabawi ini juga disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian di antara mukjizat yang lain yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW adalah keluarnya air dari sela-sela jari Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ada mukjizat yang berikutnya, di mana Rasulullah SAW pernah menyediakan suatu kantong yang berisi kurma, tetapi kurma tersebut tidak pernah habis, diambil oleh sekian banyak para sahabat yang hadir pada saat tersebut. Kemudian pada suatu hari juga pernah disodorkan di hadapan Rasulullah SAW sebuah seekor kambing guling. Tentunya kambing guling ini sudah disembelih secara syar'i, kemudian dibubuhi, kemudian dipanggang. Ketika dihadirkan di hadapan Rasulullah SAW, kambing ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersahadat, dan itu disaksikan oleh para sahabat. Tentu ini karena sebuah mukjizat, dia berlawan dengan logika dan alam. Tapi itulah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada kita Muhammad SAW untuk menunjukkan kepada manusia yang hadir pada saat itu bersama Rasulullah bahwa beliau itu benar-benar seorang Rasul. Kemudian mukjizat yang lain bahwa sejak Rasulullah SAW lahir sampai beliau wafat, kemanapun beliau pergi selalu ada awan yang menaungi diri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah benar-benar merasa kepanasan, karena oleh Allah memerintahkan malaikat untuk selalu mengirim awan tertentu untuk membersamai atau melindungi diri Rasulullah SAW. Dan hal ini salah satunya dikuatkan dengan sebuah hadis atau riwayat sejarah. Ada seorang dari bangsa Persia, ahli agama Persia, yaitu bangsa Majusi, yang di dalam kitabnya disebutkan juga akan datang seorang Rasul di akhir zaman dengan ciri-ciri tertentu. Dan di antara ciri-cirinya adalah kemanapun beliau pergi itu selalu dinaungi oleh awan. Dan saat itu pendeta Majusi ini datang ke kota Madinah dan mengamati diri Rasulullah SAW. Maka untuk meyakinkan dirinya kembali, satu tanda sudah dia dapat, beliau atau pendeta Majusi ini datang kepada Rasulullah dan memberikan hadiah. Setelah berkenalan, wahai Muhammad, saya dari Persia, saya ingin memberi Anda sebuah hadiah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, hadiah ini berasal dari apa? Kemudian pendeta Majusi mengatakan, ini adalah harta zakat yang aku terima dari umat di Persia. Kemudian Rasulullah menolak hadiah tersebut dan bertambah yakinlah pendeta Majusi ini bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul, karena dalam kitabnya disebutkan bahwa seorang nabi itu tidak akan pernah menerima sedekah, apalagi menerima zakat. Lalu pendeta Majusi ini menyatakan keislamannya dan mengikuti agama baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari tentunya masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada kita Muhammad SAW. Dan kalau kita mau membuka-buka kitab Sahih Bukhari, maka di dalam kitab kumpulan hadis Sahih Bukhari ini ada bab khusus yang namanya Babu Alamatin Nubuwwah, bab tanda-tanda kenabian. Di dalam bab ini di kitab Sahih Al-Bukhari akan kita dapatkan hadis-hadis sahih yang membicarakan tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian dalam kitab hadis yang lain, yaitu kitab Sahih Muslim, juga ada bab yang namanya Mukjizatul Rasul SAW. Mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.
Dan untuk melengkapi hadis-hadis sahih yang menceritakan atau meriwayatkan mukjizat-mukjizat Rasulullah ini, beberapa ulama juga sudah menyusun kitab-kitab yang menjelaskan tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Antara lain kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi yang berjudul A'lamul Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, seorang imam hadis juga, menyusun sebuah kitab yang berjudul Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kuat kenabian. Lalu Imam Ibnu Jauzi juga mengarang sebuah kitab Al-Wafa bi Ahwal al-Islam, bukti-bukti kuat tentang keadaan-keadaan diri Nabi Muhammad SAW. Untuk kitab yang disebutkan terakhir tadi, yaitu Al-Wafa, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah cetakannya edisi terakhir itu sampul yang berwarna kuning, diterbitkan oleh penerbit Al-Kautsar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas tentang hal tadi, yaitu konsekuensi dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketujuh tadi adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diberi Allah berbagai macam mukjizat yang membuktikan secara kuat tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Semua hadis-hadis tadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bisa kita pelajari dari hadis-hadis sahih, baik yang kedudukannya mutawatir maupun kedudukannya masyhur, yang memberi kita dua hal. Yang pertama adalah kalau riwayat-riwayat hadis yang sahih itu dikumpulkan, maka akan memberi al-ilmu al-yaqin, pengetahuan yang mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa mukjizat-mukjizat tersebut benar-benar pernah terjadi. Kemudian yang kedua, sidqu hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat-mukjizat tadi menunjukkan bahwa memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi dan seorang rasul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian dari kajian atau pembahasan tentang keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa memotivasi kita untuk terus menambah pengetahuan kita terhadap masalah-masalah keimanan, antara lain tentang keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan membahas tentang budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Qur'an. Artinya apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh tindak tanduk beliau selama hidup itu merupakan bentuk aplikasi atau penerapan dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dan berkah dan diberi kesempatan untuk selalu mendapatkan ilmu dan menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri, barangkali dari para hadirin jamaah sekalian ada tambahan atau pertanyaan, terutama terkait dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya persilakan. Jika belum ada, demikianlah apa yang kita bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.